Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat datang di channel Bu Mami. Nah, kali ini bagaimana? Sudah siap belajar? Masih semangat kan? Iya, kali ini kita akan melanjutkan materi tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu globalisasi dan globalisasi di sekitarku ya. Nah, mari kita mulai anak-anak. Anak-anak, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, sekarang ayo kita amati berbagai produk yang ada di sekitarmu anak-anak. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu punyai, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Sekarang bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya anak-anak? Nah, di sini ada tabel nama produk dan negara asal. Nah, untuk mengisi tabel-tabel tersebut, kita lengkapi berdasarkan peta dunia di bawah ini anak-anak. Di situ ada gambar barang ya, ada produk. Nah, produk dari negara-negara lain. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita bisa menentukan atau menerka negara mana yang memproduksinya. Nah, ini gambar-gambar ini mari kita amati satu persatu, kita cari negaranya dan nama produknya anak-anak. Ini yang pertama ada batik. Nah, batik itu dari Indonesia, dari negara kita ya. Kemudian ada karpet. Nah, karpet itu berasal dari Turki. Ini juga ada boneka ya, itu dari Tiongkok. Kemudian ada mobil itu dari Jepang yang memproduksi. Kemudian jam tangan itu dari Swiss. Dan ini ada susu UHT ya, ini susu dari Selandia Baru. Nah anak-anak, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, sekarang beragam hal apa ya yang kita pelajari nanti di globalisasi, seperti apa, ragam-ragam apa saja yang terjadi. Nah, ini anak-anak, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN kemarin kita sudah membahas pada pembelajaran sebelumnya pada tema 1, 2, dan 3, itu tentang kerjasama di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, sama antar negara ASEAN. Nah, sekarang bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN anak-anak? Nah, mari kita baca teks berikut. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah menampilkan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak, pada acara pertemuan dari 50 menteri luar negeri itu dari berbagai negara ya, itu ternyata
produk atau budaya Indonesia, angklung, nah itu dipromosikan sehingga semua negara-negara mengetahui kalau Indonesia memiliki alat musik yang sangat bagus, alat musik tradisional yang ditampilkan pada acara tersebut, sehingga budaya kita dikenal di seluruh dunia. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan teks barusan, kita coba jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut, anak-anak? Yaitu, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama. Menjadi salah satu pendiri ASEAN, Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Nah, di situ angklung mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Selain itu, angklung juga merupakan wadah untuk mengenalkan budaya Indonesia pada negara-negara yang lainnya. Nah, sekarang kalian ada tugas cari informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara ASEAN. Nah, kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media, anak-anak, seperti dari surat kabar, dari majalah, atau artikel-artikel berada di media elektronik. Bisa kalian cari di internet ya. Nah, kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi, itu bentuk kerjasamanya kalian isi pada diagram ini, anak-anak. Di sini ada bentuk kerjasama, ada peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Nah, berikut ini ada alternatif jawaban, anak-anak, bentuk kerjasama dan perannya juga Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, bentuk kerjasamanya adalah kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, kemudian menjaga perdamaian antar negara anggota, serta mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Nah, ini perannya adalah mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik, ikut serta menyelesaikan konflik Kamboja, dan lakukan upaya-upaya pemberantasan narkoba. Nah, kemudian di sini bentuk kerjasama yang lain memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah. Nah, menyelenggarakan festival dan pekan film, mengadakan festival seni, mengadakan program pertukaran acara televisi dan radio, mengadakan program pertukaran artis. Perannya adalah memberi sponsor seniman-seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Kemudian mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pesta seni di Indonesia. Kemudian lanjutnya mendukung program pertukaran pelajar antar negara anggota termasuk beasiswanya. Nah, anak-anak, sekarang tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi, anak-anak? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini ya? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi. Pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama, kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, di sini Ibu ada teks eksplanasi ilmiah. Nah, ini tentang menghasilkan energi listrik. Nah, sebelum membaca, kita lihat dulu, kita amati gambarnya ya. Nah, di situ ada gambar. Ini gambar yang pertama adalah sungai atau waduk tempat penampungan air ya. Kemudian yang kedua itu pintu masuk air atau sungai atau waduknya ya. Yang ketiga, katup pengaman atau berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. Yang keempat, ini tangki pengaman tekanan air jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Yang kelima, pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Keenam, itu katup pengatur turbin. Ketujuh, turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. 8. Generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak.
9. Transformer untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. 10. Saluran transmisi penyalur energi listrik ke konsumen. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari proses menghasilkan energi listrik dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, seperti itu gambarnya. Nah, itu juga keterangan-keterangannya berdasarkan nomornya ya. Nah, sekarang kita baca teksnya, Nana. Menghasilkan energi listrik, pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, nomor 1 ya, masuk melalui pintu, nomor 2 masuk ya, yang diatur oleh katup pengaman, nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, nomor 4. Air di dalam pipa pesat kemudian mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, yang ketujuh ya, melalui katup pengatur tekanan, nomor 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, yang nomor 8, anak-anak. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer, nomor 9 ya. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi, ya, nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak. Kemudian diubah menjadi energi listrik yang oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik, anak-anak? Anak-anak, itu merupakan teks eksplanasi tentang pembangkit listrik tenaga air dengan tahap-tahap proses menghasilkan listrik ya. Di situ ada turbin, generator. Nah, prosesnya seperti apa tadi sudah ada dijelaskan di bacaan. Anak-anak, kita kan pernah mencari informasi pada teks eksplanasi menggunakan diagram topik masalah, deret penjelas, data kesimpulan. Nah, kali ini kita cari informasinya pada paragraf yang sudah kita baca, anak-anak. Nih, yang pertama adalah paragraf 1 topik masalah, yaitu peran penting listrik di era globalisasi. Sekarang paragraf 2 itu deret penjelas, yaitu pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Sekarang yang ketiga yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Nah, anak-anak, itu merupakan informasi yang kita dapat dari teks eksplanasi ilmiah tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak, kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik kan dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo, anak-anak. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya.
Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini ada gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro anak-anak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini komponen-komponennya lebih sederhana dari pembangkit listrik tenaga air yang tadi yang kita baca ya. Di sini itu kita menggunakan aliran sungai. Nah, kemudian aliran sungai tersebut menggerakkan kincir air anak-anak. Kincir airnya memutar menggerak. Nah, gerakan kincir air tersebut juga menggerakkan turbin atau dinamo. Nah, itu kemudian dialirkan ke dinamo tersebut kan menyimpan aliran listrik ya kan. Kemudian dialirkan ke perumahan. Nah, seperti itu adalah proses menghasilkan energi listrik pada listrik mikrohidro. Nah, ini sekarang anak-anak amati benda-benda yang ada di sekitarmu seperti pakaian, barang, elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Apa sih lintas negara? Maksudnya dari negara lain. Catat temuanmu pada tabel di bawah ini ya. Nah, ini ada tabel. Ini berisi nomornya. Itu kolom benda apa ya? Contohnya misalkan handphone. Asal negaranya dari mana handphone itu? Kemudian penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa, anak-anak? Selanjutnya, pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara apa ya? Nah, kalian isi tabel tersebut ya. Kemudian kalian kirim tugas kalian kepada guru kalian masing-masing. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Mohon maaf jika ada penjelasan dan kata-kata Bu Mami yang kurang tepat. Jangan lupa subscribe ya, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.